Selamat pagi, Kak. Begini, Kak, saya mau melaporkan tentang pasien atas nama Tuan S, usia 22 tahun. Nah, Tuan S ini belum ada peningkatan yang berarti atau kondisinya belum stabil. Jadi, saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, yang pasien Tuan S ya, yang penyakit demam tipoid. Iya, Kak. Klinik ini sudah 5 hari dirawat, akan tetapi belum ada kemajuan. Jadi, apakah kakak setuju jika dilakukan ronde keperawatan pada Tuan S? Saya setuju. Bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukan? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan dan setelah dari sini saya akan kurangan pasien untuk meminta persetujuan atau inform consent kepada pasien serta keluarganya. Silakan lakukan. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim akan melakukan inform consent kepada pasien dan keluarganya. Di ruangan pasien. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana dengan keadaan Tuan S? Masih begitu, Sus. Masih demam. Semoga lekas sembuh ya. Nah, Pak, Ibu, jadi begini. Tuan S ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Jadi, maksud ronde keperawatan ini adalah suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan, masalah bisa berkurang atau teratasi. Jadi, apakah dari pihak keluarga bersedia pulang? Baiklah, Pak, Bu, jika setuju, silakan untuk menandatangani surat persetujuan ini. Dan untuk nantinya akan ada perawat memeriksa Tuan S kembali untuk mengetahui masalah yang terjadi pada Tuan S. Baiklah, Pak, jika sudah selesai, saya permisi dulu ya. Setelah melakukan inform consent dan mendapat persetujuan dari pasien dan keluarga, ketua tim melakukan pertemuan dengan anggota tim untuk melaksanakan pemberian tugas. Nah, selamat pagi semuanya. Saya langsung saja ya. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Tuan S. Dan hari ini kita akan melakukan tahap pra-ronde keperawatan. Tuan S yang masuk dengan diagnosa tipoid ya, Kak? Ya, benar sekali. Maka dari itu, tolong lakukan pengkajian ulang pada Tuan S untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Tuan S sekarang ini. Akan segera kami lakukan. Setelah anggota tim melakukan pengkajian, anggota tim menghadap kepada ketua tim untuk melaporkan hasil pengkajian. Kemudian, ketua tim melakukan validasi data dan kontrak waktu dengan pasien dan keluarganya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Dan selamat siang, Tuan S. Nah, untuk besok
tentang ronde keperawatan, kita akan berkumpul di ruangan ini, yaitu yang dengan membicarakan tentang masalah yang dihadapi oleh Tuan S agar kondisinya nanti akan cepat pulih. Jadi untuk itu dari saya dan tim saya ini dan kemudian kepala ruangan serta perawat konselor nanti akan berkumpul di ruangan ini. Jadi saya harapkan pada jam 10 untuk Bapak dan Ibu berada di ruangan ini juga. Nah, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Mari, permisi ya Bu. Keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde keperawatan dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, anggota tim, dan perawat konselor. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan adalah untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja ya kita mulai. Kepada perawat Jenny, kami persilakan sebagai ketua tim pada tim ini. Silakan untuk menjelaskan tentang pasien dalam ronde keperawatan kali ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ani selaku kepala ruangan di ruang Santa Melania ini. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Tuan S, usia 22 tahun, di mana diagnosa medisnya yaitu demam tipoid. Klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin telah dilakukan pengkajian ulang oleh perawat S dan perawat C, dan didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, serta intoleransi aktivitas. Selanjutnya, saya persilakan kepada anggota tim saya, yaitu Nurse S dan Nurse C, untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Tuan S. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan intoleransi aktivitas. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi masalah hiperterminya. Untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan observasi tanda-tanda vital bertujuan untuk mengetahui keadaan umum daripada Tuan S. Kemudian, memberikan kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuhnya. Yang ketiga, memberikan minum yang banyak sehingga peningkatan suhu tubuh ini perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Yang keempat, menganjurkan Tuan S menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya itu untuk menjaga agar klien atau Tuan S ini merasa nyaman dan tidak membantu mengurangi penguapan tubuh. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik, di mana antibiotik ini mengurangi infeksi dan antipiretik untuk mengurangi panas. Untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang kami lakukan yaitu yang pertama, menjelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan nutrisi. Kemudian beri nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak juga merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan dihidangkan saat masih hangat. Nah, rasionalnya ini untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah ditelan. Yang ketiga itu berikan makanan sedikit tapi sering. Nah, ini untuk menghindari mual dan muntah.
Yang keempat itu, sajikan makanan yang bervariasi rasionalnya agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makannya meningkat. Yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut. Nah, ini untuk menjaga agar rasa tidak enak pada mulut dapat meningkatkan nafsu makan. Yang kemudian, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antasida. Nah, antasida ini mengurangi rasa mual dan muntah. Adapun intervensi dari masalah intoleransi aktivitasnya yaitu mengkaji keadaan umum pasien. Yang kedua, meningkatkan aktivitas sesuai toleransi dengan membantu melakukan latihan seperti latihan yang kecil. Nah, di rasional ini untuk meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. Yang ketiga itu memberikan posisi rasa nyaman agar istirahat Tuan S terpenuhi. Yang keempat itu membantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air. Nah, rasional ini untuk mengurangi kecemasan dan membatasi agar klien tidak terlalu lelah. Saya kira hanya itu intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Y sebagai perawat konselor untuk menjelaskan tentang penyakit Tuan S kepada keluarga klien. Tidakada. Dengan dilakukan pemeriksaan darah. Makanya ketika pertama kali masuk rumah sakit, Tuan S ini diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Baiklah, tadi kan kita sudah mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit Tuan S ini. Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Baik, Suster. Dok, saya sudah mengerti. Baiklah, karena semua sudah jelas, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silakan nanti para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Dan kami izin permisi ya Pak, kami kembali ke ruangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk Tuan S, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Nah, sekian dari role ini. Semoga bermanfaat.